kabarnya Bunda Fida? Baik Bu, boleh saya mengganggu sebentar Bu, waktu Ibu? Boleh. Ini Bu, kami ada tugas. Apa yang bisa dibantu akan dibantu. Kami ada tugas. Saya mau mewawancarai Ibu dalam mengambil keputusan tentang nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah Ibu untuk tugas kami di CGP Bu. Iya boleh. Selama ini, bagaimanakah Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Ya. Kalau dilema etika itu kan tentunya kita ngambil keputusan, kita memutuskan yang ini baik ya itulah agak sulit gitu ya. Tapi kalau bujukan moral udah tentu kita yang ini baik, yang ini salah, tentunya kita yang baik dong yang kita ini kan. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, saya dalam mengambil keputusan itu saya biasanya berpikir kembali lah apa dampaknya kalau ini dibuat seperti ini, apa dampaknya ke belakang seperti itu. Jangan sampai merugikan dia gitu kan. Jadi Bu lihat dampaknya ke belakangnya. Jadi seterusnya Bu, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Jadi prosedurnya paling tidak saya pertama sekali mengkaji ulang kenapa dia seperti itu gitu. Seolah-olah diri kita itu seperti diri dia gitu kan. Masuk ke dirinya Iya, kita tahu apa sebenarnya penyebabnya. Makanya dia bertindak seperti itu. Setelah itu baru kita pikirkan kembali. Oh, pantaslah dia seperti itu kan gitu. Nah, jadi kalau memang itu sama-sama baik, kita pikirkan juga lagi. Ataupun terkadang takut memutuskan masalah itu takut salah, kita diskusi dengan teman sejawat, gimana ya cocoknya yang dalam mengambil keputusan yang seperti ini gitu kan. Karena takut salah itu tadi. Selanjutnya lagi ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal misalnya bisa juga terjadi kasus antara guru dengan murid ya, kadang-kadang antara orang tua dengan pihak sekolah, itu dengan masyarakat juga kadang banyak kasus-kasus yang dihadapi yang memang ini baik kita sulit Pak memutuskannya. Contohnya kemarin pernah satu kejadian, satu guru dia merasa anaknya tidak diberikan kesempatan untuk tampil, padahal ibu guru ini tadi sudah merasa dia benar, sudah dicoba di kelas, kalau memang tidak mampu sebatas di kelasnya dia mampu kan. Kalau untuk ditampilkan ke halayak luar kan kita mau mencari yang terbaiknya begitu. Jadi sementara orang tua ini merasa ini si guru pilih-pilih kasih lah begitu kan. Satu sisi yang ini baik, ini juga gurunya baik. Jadi kita sebagai kepala sekolah agak sulit juga lah memutuskan yang mana sebenarnya gitu. Apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penjelasan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, kita dalam mengambil keputusannya nggak spontan. Kita berpikir ulang ke belakang, ya kan? Kita pelajari dari sisi yang ini. Bagaimana kita dengarkan lagi yang dari sisi orang tua seperti masalah tadi. Nanti setelah kita gali dari orang tua dan kita gali dari guru, kita bisa menentukan titik temunya di mana permasalahan itu sebenarnya, supaya kita dalam bertindak tadi tidak salah. Nah, supaya sama-sama hasilnya baik, ya kan? Mana yang lebih baik lagi? Iya, mana yang lebih baik.
Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, ada faktor, ada yang membantu tentunya. Karena kita tadi berawal dalam memutuskan masalah itu takutnya kan salah. Jadi kita minta juga pendapat dari teman sejawat atau guru yang lebih senior dalam memutuskan masalah itu. Tentunya kita rapatkan kembali lah supaya jangan salah bertindak kita. Oh, jadi selama ini ibu Tidak memutuskan spontan, tidak. Jadi ibu sudah dapat keputusan, digodok lagi, dibuat rapat ulang lagi, minta pendapat sama yang lain. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, pelajarannya tentunya bermanfaat buat sekolah ya. Karena dari bermusyawarah tadi kita menentukan hasil terbaik, sehingga antara guru dan orang tua tadi tidak merasa dirugikan. Jadi semakin nyaman dan mereka merasa terlindungi di sekolah ini. Istilahnya kan Bu, sama-sama merasa senang lah, gak ada keputusan yang merugikan satu pihak. Tidak ada yang merugikan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih telah bantu saya. Sama-sama. Semoga sukses ya Bu. Sama-sama. Semoga lancar dalam melanjutkan pendidikan guru penggeraknya. Tetap semangat. Amin Bu, semangat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ada waktunya sebentar Bu? Ada apa itu? Ini Bu, saya ada tugas CGP tentang masalah dilema etika atau bujukan moral. Bisa saya minta bantuan Ibu tentang masalah di sekolah ini? Boleh. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Begini, kasus yang sering terjadi di sekolah ini dapat dilihat dari kegiatan siswa dan guru-gurunya itu, baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Jadi cara mengidentifikasinya itulah. Jadi kita terus mengambil yang untuk menentukan masalahnya itu di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam masalahnya. Oh, itu Bu ya. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Begini, di setiap sekolah itu banyak terjadi kasus-kasus, yaitu contohnya kasusnya ada misalnya terjadi pada siswa, kemudian ini sering terjadi pada saat kenaikan kelas contohnya. Jadi ada siswa yang mau naik kelas, kemudian ada yang tinggal kelas. Nah itulah, di dalam yang tinggal kelas itu kan nanti harus dirembukan lagi melalui satu rapat. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Jadi untuk menangani masalah yang misalnya kenaikan kelas, itu biasanya untuk naik tinggal kelas kan diadakan suatu rapat. Jadi rapat itu biasanya dilakukan sebelum adanya tindakan naik kelas. Jadi kami merapatkan, kemudian guru-guru memberitahukan bahwa mana yang naik, kemudian mana yang tinggal. Kemudian untuk naik untuk kelas kan mesti ada standar. Kemudian misalnya ada sekolah, ada siswa itu, misalnya ada 3 orang siswa. Kemudian siswa itu kenapa dia tidak naik kelas? Kan kenapa anak tidak naik kelas? Karena tidak mencakup atau tidak sesuai dengan KKM. Tetapi kita harus memperhatikan juga kenapa siswa ini nggak naik kelas. Kan nggak naik itu bukan berarti siswa itu bodoh.
mungkin nggak naik karena dia memiliki bandar. Kemudian ada bodoh pun dia sering dia rajin sekolah, hadir, berkelakuan baik, begitulah. Jadi tindakannya itu harus diperhatikan lagi siswa ini, kalau bisa dinaikkan, karena tadi kan satu orang siswa ini yang baik, sementara yang dua ini kan yang tidak baik. Bukan tidak baik, maksudnya kurang mencukupi KKM. Jadi tak mungkin satu yang kita naikkan, sementara tiga ini harus tidak naik. Jadi haruslah tiga-tiga, tapi dengan syarat tadi lah, ada sesuatu syaratnya. Hal apa saja yang selama ini Bu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi di dalam hal ini, agar semuanya tidak ada yang dirugikan, agar siswanya juga tidak merasa dirugikan, juga orang tuanya tidak dirugikan, maka tindakannya setelah tadi kita mendapatkan hasil akhir anak itu tidak ada 3 orang siswa yang tidak bisa dinaikkan, maka sebelum menaikkannya lagi, walaupun di keputusan kan mau kita naikkan, tetapi kan tidak naik dengan alasan lagi, kemudian tindakan yang seharusnya kita panggil orang tua kembali. Kita panggil orang tua kembali, kemudian kita ajak guru kelasnya memberitahukan apa kendala pada orang tua sehingga siswa ini harus tinggal, dan apabila naik harus ada syarat-syaratnya. Siswa ini naik tapi dalam masa percobaan. Masa percobaan artinya apabila tidak disetujui, apabila siswa ini tidak ada kemajuan, maka siswa ini dikembalikan ke kelas asalnya. Tetapi kalau orang tuanya mau gigih, mau juga membantu di rumah, dia harus bisa membuat les tambahan untuk anaknya sehingga apa yang diharapkan bisa tercapai, sehingga kita enak sama enak, tidak ada yang dirugikan, orang tua pun tidak rugi, guru juga tidak susah hati. Itulah. Hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, Bu? Kalau tantangannya itu adalah tantangannya kita harus lebih ekstra. Itulah tantangannya tadi. Tantangannya itu harus kita lebih mengerti keadaan siswa, keadaan orang tua, keadaan lingkungan sekolah. Tantangannya kita harus sama-sama bekerja sama di dalam membina siswa. Tidak hanya orang tua melepaskan tangan bahwa pendidikan itu harus di sekolah saja, tidak. Jadi itu tantangannya baik dari kami akan sungguh-sungguh lebih memperhatikan, kemudian orang tua pun harus lebih. Jadi harus ada kolaborasi antara 3, lingkungan sekolah, diri siswa sendiri, kemudian lingkungan keluarga. Apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa aja yang Ibu lakukan? Kalau jadwal, kalau rapat-rapat tertentu, misalnya tadi seperti kenaikan kelas, pasti ada jadwal. Karena itu setiap tahun diadakan. Tapi apabila ada dilema-dilema hal yang tidak terlalu berat, misalnya siswa ada misalnya mengganggu temannya sehingga temannya menangis, itu langsung di tempat, langsung pada saat itu juga diamankan. Atau apabila siswa yang misalnya mengapa dia menangis karena kelaparan, tidak punya jajan, itu bisa langsung. Tapi apabila sesuatu yang lebih berat, kita harus mengadakan suatu rapat yang dihadiri oleh semua pihak sekolah, termasuk orang tua siswa. Adakah seorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau yang membantu, karena ini masalah sekolah, pasti yang membantu seluruh pihak sekolah.
baik itu dari komite, perwakilan orang tua siswa, kemudian dari kami juga guru, kemudian saya kepala sekolahnya, kemudian kalau perlu masalah ini juga tidak tuntas, perlu kita kadang sharing ke kantor dinas kepada orang yang berwenang di dalamnya gitu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pengalaman saya, kita itu lebih pengalamannya bahwa kita tidak bisa memutuskan suatu masalah itu sendiri. Bahwa perlunya satu musyawarah untuk mencapai satu mufakat. Ke setiap masalah itu sebesar apapun pasti bisa dapat selesaikan asalkan dipecahkan dengan otak yang bersih, otak yang tenang dan bersama-sama secara musyawarah. Saya rasa demikian, Ibu. Makasih Ibu, saya senang sekali begitu banyak pengalaman dari Ibu yang bisa juga saya contoh dari pengalaman-pengalaman Ibu itu. Makasih Ibu atas waktunya. Iya, ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.